Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau komparasikan antara Amazfit T-Rex generasi pertama dengan Amazfit T-Rex Pro. Jadi bagi teman-teman yang pengen lihat secara langsung side by side antara T-Rex Pro dan juga T-Rex generasi pertama, tonton video ini sampai selesai. Oke, bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Pertama, dari segi box di sini ada perbedaan dari besar, tinggi dan juga lebarnya. Jadi untuk generasi pertama Amazfit T-Rex ini tentunya terlihat lebih lebar ya, lebih besar. Tapi Amazfit T-Rex Pro jadi lebih mungil ya. Bukan berarti ada perbedaan dari isinya, sama aja ya, cuman ada jam dan juga sama satu dokumen dan juga satu charger. Ini dia penampakan kedua smartwatchnya, Amazfit T-Rex dan T-Rex Pro. Secara desain di sini sama persis 100%. Jadi Amazfit T-Rex Pro masih mengadopsi desain dari T-Rex yang pertama. Kalau dari material keduanya berbeda. Yang pertama ini menggunakan material polimer, sedangkan yang T-Rex Pro menggunakan material polikarbonat atau plastik. Tapi bukan berarti plastik yang ada di T-Rex Pro ini jelek. Ini udah cakep banget ya, sama-sama kokoh lah. Cuman di feel megangnya aja yang agak beda. Kemudian untuk material strap ini lebih letoy ya, tuh sampai ke bawah gitu ya kalau saya pegang seperti ini. Kalau yang T-Rex Pro ini gak terlalu ke bawah. Kalau coba balik kayak gini nih, kelihatan banget. Ini bisa sampai kayak gini ya, agak sedikit lurus ya. Nah, kalau yang T-Rex generasi pertama saya balikan ke bawah banget. Nah, ini lebih lembut. Untuk yang T-Rex yang pertama, lihat bisa sampai kayak gini loh, saking lembutnya. Kalau yang T-Rex Pro dia nggak bisa loh. Tapi setelah beberapa kali make, saya lebih nyaman ini daripada T-Rex yang pertama karena strapnya tidak terlalu kemana-mana gitu ya, jadinya enak gitu, cocok lah, pas, nggak keras banget, nggak terlalu lembut. Kalau dari bakalnya keduanya sama-sama masih plastik ya, nggak ada masalah untuk bakal. Terus untuk tampak belakangnya seperti ini. T-Rex yang pertama sensornya cuman ada satu ya di tengah, dan ini LED, kemudian dua pin untuk charging. Kalau T-Rex Pro di sini LED-nya ada 3, kemudian ini sensor dan ini 2 magnetik sama untuk charging. Mirip-mirip. Ini bautnya juga sama-sama dari metal ya, yang depannya juga sama. Ini metal, ini juga metal. Untuk tombolnya masih dipertahankan sama-sama menggunakan metal, cakep. Gerigi-nya juga sama. Pokoknya kalau desain mah sama persis lah. Ini juga sama baut yang di samping ini. Kita balik lagi, putarkan. Ini sama persis ya. Dari segi fitur di sini ada perubahan OS. Jadi kalau udah OS-nya berubah, berarti ada perubahan yang lumayan dalam ya. Ini saya yang pertama gak tahu nama OS-nya apa, gak ada keterangan juga di website resmi Amazfit. Nah, untuk yang generasi Pro, OS-nya udah diganti ke RTOS, yaitu OS smartwatch Amazfit yang paling baru ya, dari generasi kedua seperti GTR 2, GTS 2. Ini Amazfit T-Rex Pro. Ini juga sama udah menggunakan RTOS. Nah, ada peningkatan di sini, jadi terasa lebih smooth. Kemudian untuk tampilan-tampilan shortcut dan juga quick setting, menurut saya lebih enakan yang Amazfit T-Rex Pro ya. Nah, ini seperti ini, Amazfit T-Rex Pro. Kemudian T-Rex yang pertama seperti ini, agak mubazir gitu ya, ada yang kosong aja gitu. Kalau ini space-nya udah hilang di sini. Oke. Ini pendapat pribadi tentunya ya. Kemudian di sini juga kalau kita tarik, bedanya tuh gini ya. Kalau ini kan ada slide baru ya. Kalau ini tuh kayak nyambung. Nah, si watch face-nya ke bawah, ini narik ke atas. Kalau ini watch face tetap diem, ini yang turun. Itu beda OS kayak gitu ya. Kemudian kita tarik ke sini, akan masuk notifikasi. Tampilannya seperti ini. Kalau masalah notifikasi sih aman ya. Keduanya sama-sama bisa dibaca dengan jelas. Hurufnya juga bagus lah. Perbedaan untuk menghapusnya seperti ini. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke rangkuman aktivitas. Ini perbedaannya.
Untuk T-Rex yang dulu kayak gini ya, masih jadul. Nah ini lebih terbarukan, lebih informatif yang Amazfit T-Rex Pro. Bisa dilihat ada PAI nya juga. Nah udah habis ya, cuman itu aja. Nah kalau di sini ada banyak, sampai SPO2 juga ada. Kemudian untuk activity recordnya Amazfit T-Rex Pro, bisa dilihat informasinya di sini. Sedangkan untuk yang Amazfit T-Rex yang pertama, nah ini kelebihannya, di sini ada rangkuman GPS-nya. Nah di yang T-Rex Pro gak ada karena memang bermasalah ya. Sekali yang belum nonton silahkan buka aja video review lengkap saya kemarin. Detailnya sama-sama detail sih, sama ya kayak gini. Tapi di sini agak berat di bagian ini tuh Amazfit T-Rex yang ini. Oh kelihatan ya, agak delay sedikit. Sekarang coba masuk ke menu. Sama ya, kalau masuk menu digeser di samping. Nah, tampilannya juga berbeda di sini. Ini lebih minimalis ya, tapi hurufnya lebih besar. Tapi kalau ini yang Amazfit T-Rex generasi pertama, ikonnya yang besar tapi tulisannya kecil. Ini juga udah lumayan smooth ya kalau di bagian menu. Nah ini lebih enakan lagi, lebih smooth lagi. Nah yang saya suka ini bolak-balik. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat di bagian atas, mau balik lagi ke atas, ya udah lanjutin aja scrollnya. Nah kalau yang T-Rex yang pertama enggak, udah gini udah mentok. Nah, untuk ketersediaan fitur yang baru pasti yang lebih lengkap. Di sini PAI sama ada PAI, kemudian heart rate ada juga heart rate, kemudian status ada juga di sini ya, workout status nanti di bawah, tapi disimpannya untuk di Amazfit T-Rex Pro. SPO2, nah di Amazfit T-Rex yang pertama tidak memiliki fitur SPO2. Sedangkan di T-Rex Pro ini ada ya, udah ada SPO2. Kemudian di sini workout status, workout record, di sini juga udah ada workout record ya. Di sini namanya activities. Kalau di yang Pro namanya workout records dan juga workout status. Nah, sekarang kita lihat jumlah workout yang tersedia. Di Amazfit T-Rex yang pertama, di sini ada outdoor running 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sedangkan di Amazfit T-Rex Pro di sini ada 100 lebih. Bahkan di sini kita bisa custom juga ya. Kita mau edit list atau tambahkan. Kalau edit list ya kita mau pindah-pindahin gitu ya, yang paling atas apa yang paling sering kita lakukan exercise-nya. Di sini more, kita bisa tambahkan misalnya ball sport. Kita mau ambil satu bisa di sini ya. Seperti saya udah nambahin table tennis atau pingpong ya, tenis meja di sini. Karena saya sering tenis meja, jadi di sini saya tambahkan. Dan di sini lengkap ya, 100 lebih loh. Bayangkan 100 lebih olahraga. Kemudian di sini yang berbeda juga ada menu stres ya. Di sini di Amazfit T-Rex yang pertama nggak ada menu stres. Kemudian activity goal, weather sama ada, alarm ada, kompas juga sama ada di sini, kompas ya. Nah ini kompas, barometer. Nah ini juga fitur yang baru di versi yang Pro. Di versi yang pertama nggak ada barometer dan altimeternya. Kemudian stopwatch ini sama, timer ada, event ada, musik ada. Notification juga ada. Sekarang kita masuk ke setting. Nah, di sini watch space. Yang pertama kita lihat watch space-nya dulu. Nah, di RTOS watch space-nya itu kita bisa custom ya, seperti ini. Nah, kita klik aja yang bagian bawah, kita bisa custom yang mau ditampilkan di bawah nih apa nih? Ya, step, weather, heart rate, calories, PAI, humidity. Nah, kalau di Amazfit T-Rex yang pertama nggak ada custom-customan kayak gitu. Ininya juga watch face-nya cuma ada 2 ya, sedikit banget, 1 yang ini analog, 2 yang digital. Nah kalau di Amazfit T-Rex Pro di sini watch face-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya bawaannya. Kemudian di sini yang kedua ada di ND. Kalau di sini yang kedua ada screen on duration. Di sini masuknya ke display. Jadi lebih rapi lah kalau di Amazfit T-Rex Pro. Di sini ada auto screen off.
Nah, kita lihat di sini screen on duration-nya sampai berapa detik? Sampai 14 detik untuk Amazfit T-Rex generasi pertama. Yang versi Pro bisa sampai 30 detik, lama banget ya. Kemudian di sini ada quick start up. Nah, di sini nggak ada. Jadi untuk tampilan settingnya lebih rapih yang Amazfit T-Rex Pro. Udah diklasifikasikan lah. Kalau di sini kan masih berantakan ya. Screen on duration, always on display. Kalau di sini udah disatukan, semuanya ada di display gitu. Kita lihat di sini always on display-nya. Untuk AOD-nya di Amazfit T-Rex Pro ini ada banyak ya, bisa follow the watch face. Kalau di sini cuman ada close, kemudian digital atau analog. Udah weh, nggak ada fitur smart, nggak ada fitur schedule. Nah kalau di sini ada display periodnya tuh bisa diaktifkan dengan smart atau schedule atau always on. Kemudian yang selanjutnya ada sistem. Jadi sangat minim sekali ya untuk pengaturan setting di Amazfit T-Rex yang pertama. Kalau di sini ada banyak ya, di sini display yang udah tadi kita bahas, bahkan kita bisa mengatur raise to wake-nya langsung dari sini. Kemudian untuk GPS-nya ini juga salah satu fitur yang berbeda antara T-Rex yang pertama dengan T-Rex yang Pro. Di sini GPS-nya ada 3. Jadi bisa BDS, kemudian GLONASS dan juga Galileo. Kemudian untuk locking GPS antara keduanya mirip-mirip. Kalau di pertama menyalakan GPS, misalnya dalam waktu semalam kita gak pakai GPS nih, sehari lah, contohnya sehari kita gak pakai GPS nih keduanya. Kemudian mulai nyari posisi. Nah kadang yang ini lebih cepat daripada Amazfit T-Rex Pro. Tapi kalau udah pernah dicoba dalam waktu sehari itu, kemudian kita nyalain lagi GPS-nya, ini langsung ketemu cepat. Nah kalau ini harus nyari ulang lagi. Jadi kemungkinan untuk disconnect yang T-Rex yang pertama lebih besar daripada Amazfit T-Rex yang versi Pro ini. Kemudian untuk akurasinya, Amazfit T-Rex Pro memang sedikit lebih akurat daripada Amazfit T-Rex yang generasi pertama. Tapi nggak akurat-akurat banget. Ini juga kalau masalah melenceng mah suka ada aja ya, tergantung wilayah kayaknya. Kalau tempatnya agak susah mungkin untuk dapat sinyal GPS-nya, ya bakalan melenceng ya. Oke, overall itu aja yang bisa saya share perbedaan antara Amazfit T-Rex Pro dan juga Amazfit T-Rex yang pertama. Nah, bagi teman-teman mungkin yang punya budgetnya minim tapi pengen smartwatch yang gagah, siap untuk dibawa adventure, maka pilih aja nih Amazfit T-Rex yang pertama karena fitur dasarnya udah cukup lengkap ya. Udah cukup lengkap fitur dasar. Tapi kalau ternyata punya budget yang lebih dan pengen fitur yang lebih lengkap, bisa dipilih Amazfit T-Rex Pro. Ini udah cakep banget, desainnya mantul, mantap betul, udah kuat diadu-adu nih, mau digini-gini juga ya. Oke, sekian dulu video komparasi antara Amazfit T-Rex generasi pertama dan Amazfit T-Rex Pro. Nah, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.